pagi Bapak dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 yaitu kelompok Plato. Sebelum kami menjelaskan materi yang akan kami sampaikan, yaitu pengertian dan penggunaan sejarah, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kezia. Perkenalkan, nama saya Agustinus Sukarno. Perkenalkan, nama saya Laura Muti. Perkenalkan, nama saya Damariska. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal Fandi. Selamat pagi Bapak dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4, yaitu kelompok Plato, akan menjelaskan pengertian sejarah dan penggunaan sejarah. Pertama-tama di sini kita akan membahas tentang pengertian sejarah. Sejarah dikenal sebagai suatu peristiwa masa lampau. Sejarah menjadi penting untuk dipelajari tidak hanya sebagai fenomena, tapi sebagai bahan evaluasi, dan telah banyak terjadi peristiwa di masa lampau yang ada kaitannya dengan masa kini. Setiap peristiwa tersebut berdampak pula dengan apa yang terjadi saat ini. Setiap orang, sejarah itu menjadi kenangan yang unik, sebab sejarah berpengaruh terhadap keputusan masa kini. Pertama, pengertian sejarah secara umum. Sejarah adalah peristiwa yang terjadi di masa lampau yang dialami oleh manusia atau masyarakat yang disusun secara sistematis berdasarkan fakta dan bukti. Pengertian sejarah secara etimologis. Yang pertama, pengertian sejarah secara etimologis menurut bahasa Arab. Kata sejarah merupakan serapan dari bahasa Arab, yaitu syarajatun, berarti pohon atau tumbuhan. Yang kedua, pengertian sejarah secara etimologis menurut bahasa Jerman. Kata sejarah dalam bahasa Jerman yaitu Geschichte, yang artinya sesuatu yang telah terjadi. Yang ketiga, pengertian sejarah secara etimologis menurut bahasa Yunani. Kata sejarah lebih dekat pada bahasa Yunani, yaitu historia, yang artinya ilmu atau orang pandai. Yang keempat, pengertian sejarah secara etimologis menurut bahasa Inggris. Kata sejarah dalam bahasa Inggris yaitu history, yang berarti masa lalu manusia. Pengertian sejarah secara etimologis menurut bahasa Belanda. Kata sejarah dalam bahasa Belanda yaitu Geschiedenis, yang memiliki makna yaitu peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu. Lalu di sini kita akan membahas pengertian sejarah menurut beberapa ahli, yaitu sebagai berikut. 1. Menurut J.V. Bright menyatakan bahwa sejarah adalah catatan tentang apa yang dipikirkan, dikatakan, dan dilakukan oleh manusia. Kedua, menurut W.H. Weiss menekankan bahwa sejarah berfokus pada pencatatan tindakan dan pengalaman yang bermakna dan penting dari manusia di masa itu. Yang ketiga, menurut Patrick Gardiner mendeskripsikan sejarah sebagai studi tentang apa yang telah dicapai oleh manusia. Yang keempat, menurut Sir Charles Furt percaya bahwa sejarah mencatat kehidupan manusia, perubahan yang sedang berlangsung, ide-ide, dan kondisi material yang membantu atau menghambat perkembangannya. Yang kelima, menurut John Toss memandang sejarah sebagai ingatan kolektif, pengalaman mengembangkan rasa identitas sosial manusia, dan prospek masa depan. Yang keenam, menurut Ibnu Khaldun mendefinisikan sejarah sebagai catatan tentang masyarakat atau peradaban manusia secara umum yang mencerminkan karakter masyarakat tersebut. Yang ketujuh, menurut Muhammad Yamin, melihat sejarah sebagai ilmu pengetahuan yang didasarkan pada penelitian dan pembuktian atas berbagai peristiwa. Yang kedelapan, menurut Raslan Abdul Ghani, mendeskripsikan sejarah sebagai cabang ilmu pengetahuan yang menyelidiki secara sistematis keseluruhan perkembangan masyarakat dan kemanusiaan di masa lampau, dengan tujuan untuk menilai secara umum dan menentukan masa kini dan masa yang akan datang. Yang kesembilan, menurut Sarjono Soekartodirjo, mendefinisikan sejarah sebagai penggambaran yang komprehensif dan ilmiah tentang masa lalu manusia itu dan lingkungannya. Ini mencakup urutan kronologis fakta-fakta
dengan interpretasi dan penjelasan yang memberikan pemahaman tentang apa yang telah berlalu. 2. Kegunaan sejarah. Kegunaan sejarah ada 4, yaitu 1. Edukatif, 2. Inspiratif, 3. Instruktif, 4. Rekreatif. Kita akan membahas kegunaan sejarah satu persatu. Yang pertama yaitu ada edukatif. Sejarah memiliki fungsi untuk mendidik dan memberikan pelajaran bagi kehidupan manusia di masa kini. Dalam sejarah, banyak nilai-nilai berharga yang bisa dipetik, bahkan teknologi-teknologi zaman dahulu yang mungkin bisa menjadi solusi bagi permasalahan manusia modern. Yang kedua, inspiratif. Sejarah berguna untuk memberikan inspirasi atau ilham bagi manusia di masa kini untuk bisa membuat, menciptakan, atau mengubah sesuatu menjadi baru dan lebih baik. Melalui berbagai bukti-bukti pencapaian dan kehebatan manusia-manusia di masa lampau, manusia di masa kini bisa menjadi lebih terpacu untuk bisa berkembang lebih baik lagi. Yang ketiga, instruktif. Sejarah dapat berguna untuk membantu menyampaikan pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan tersebut dapat berupa pengetahuan teoritis atau praktis. Dalam pengetahuan teoritis, sejarah bisa memberikan konsep-konsep yang ada dalam ilmu sejarah. Sementara dalam keterampilan, sejarah bisa menunjukkan warisan-warisan keterampilan yang telah diciptakan oleh manusia di masa lampau. Yang keempat, rekreatif. Sejarah mampu memberikan sensasi berpetualang untuk menikmati berbagai peristiwa dan menjelajahi ruang dan waktu yang jauh. Unsur rekreatif ini bisa berupa peninggalan atau karya tulis sejarah. Peninggalan sejarah banyak yang telah dijadikan objek wisata dan menjadi sarana rekreasi bagi masyarakat lokal maupun asing. Sekian video penjelasan dari kelompok kami mengenai pengertian dan penggunaan sejarah. Sekian, terima kasih.